Yang pertama adalah nama dokter disertai dengan alamat dan biasanya dilengkapi dengan waktu praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap tentunya kalian dalam kondisi sehat, bahagia, dan tetap semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang definisi resep dan komponen dari resep. Diharapkan dari melihat video pembelajaran ini, nanti di antara kalian bisa memahami apa sih arti resep, definisi dari resep, kelengkapan resep, dan komponen resep, serta bisa membacanya dengan baik dan benar. Anak-anak, tentunya di antara kalian sudah sering kali melihat resep atau pernah mendapatkan resep. Berikut contoh dari resep dokter. Sebelum mempelajari tentang materi resep lebih jauh, alangkah baiknya kita mempelajari definisi resep. Ada yang tahu apa itu definisi resep? Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter yang ditujukan kepada apoteker untuk menyiapkan dan meracik obat serta menyerahkannya kepada pasien disertai dengan aturan pakai. Yang berhak menulis resep adalah dokter gigi sebatas pada pengobatan gigi, mulut, dan tenggorokan. Yang ketiga adalah dokter hewan terbatas pada pasien hewan. Resep, kalau anak-anak lihat pasti selalu dimulai dengan huruf R. Nah, apa sih arti dari huruf R ini? R garis miring itu kepanjangannya adalah resipe, artinya adalah ambillah. Berikut adalah kelengkapan resep. Yang pertama adalah nama dokter disertai dengan alamat dan biasanya dilengkapi dengan waktu praktek. Yang kedua adalah tempat dan tanggal penulisan resep yang biasanya disebut dengan inskripsio. Yang ketiga adalah tanda buka R pada awal buka resep yang disebut dengan invokasio. Yang selanjutnya, nama obat disertai dengan komposisi dan bentuk sediaan yang dibuat disebut dengan preskripsio atau ordinasio. Yang selanjutnya adalah aturan pakai yang disebut dengan signatura. Yang selanjutnya adalah paraf dokter yang disebut dengan subskripsio. Yang keenam adalah nama pasien, umur pasien, serta alamat pasien. Dan kalau pasiennya adalah hewan, maka disebutkan jenis hewan dan nama pemiliknya. Yang terakhir atau nomor 7 yaitu tanda seru dan paraf dokter di belakang nama obat yang dikehendaki melampaui dosis maksimum. Oke, resep yang kita lihat selama ini selalu menggunakan bahasa Latin. Kenapa? Karena yang pertama adalah merupakan bahasa universal di dunia kesehatan. Yang kedua adalah karena untuk menjaga kerahasiaan dari pasien tersebut. Yang ketiga, menyamakan persepsi antara dokter dan apoteker. Selanjutnya adalah ketentuan untuk resep narkotik. Yang pertama, harus ditulis tersendiri. Yang kedua, tidak boleh ada iterasi atau pengulangan. Yang ketiga, harus ditulis nama pasien, tidak boleh MI yang kepanjangannya adalah mihi ipsi atau UP yang kepanjangannya adalah usus propius yang artinya untuk pemakaian sendiri. Yang ketiga adalah alamat pasien, harus ditulis dengan jelas. Yang terakhir, aturan pakai tidak boleh ditulis SUC atau pemakaian sudah diketahui. Selanjutnya kita akan mempelajari tanda-tanda yang terdapat di dalam resep. Yang pertama adalah resep untuk pengobatan segera. Jika dokter menghendaki resep tersebut untuk pengobatan segera, maka dokter menuliskan salah satu dari 4 tanda berikut di pojok kanan atas resep. Yang pertama adalah sito, yang artinya segera.
Yang kedua, urgent artinya adalah penting. Yang ketiga, statim artinya juga sama, yaitu penting. Yang keempat adalah PIM atau periculum in mora, artinya berbahaya bila ditunda. Contoh resep dengan pengobatan segera ini adalah untuk antidotum atau anti racun, maka pasien harus segera mendapatkan obat tersebut. Jadi, kalau misalnya antriannya itu cukup panjang dan jika ada resep dengan salah satu tanda berikut, maka harus didahulukan. Tanda yang kedua yaitu resep untuk pengulangan. Jika dokter menghendaki resepnya tersebut bisa diulang, maka dokter akan menuliskan tanda iter di pojok kanan atas. Artinya adalah boleh diulang. Contohnya adalah untuk obat TBC. Tanda yang ketiga yaitu resep yang tidak boleh diulang. Jika dokter menghendaki resepnya tidak boleh diulang, maka dokter akan menuliskan tanda NI yang artinya adalah tidak boleh diulang, kepanjangan dari ne iteratur. Yang keempat adalah dosis yang sengaja dilampaui. Jika dokter menghendaki obat tersebut sengaja dibuat overdosis atau di atas dosis maksimum, maka dokter wajib membubuhkan tanda seru dan paraf di belakang nama obat tersebut. Berikut kita akan mempelajari komponen-komponen dari resep. Yang pertama adalah remedium kardinal, adalah obat yang berkhasiat utama. Yang kedua adalah remedium adjuvan, adalah obat yang menunjang bekerjanya obat utama. Yang ketiga adalah korigen. Contoh dari korigen adalah korigen actionis, korigen solubilis, korigen odoris, korigen koloris, dan yang terakhir adalah korigen saporis. Yang keempat atau yang terakhir adalah konstituen atau vehiculum atau eksipien. Ini merupakan zat yang bersifat netral yang dipakai sebagai bahan pengisi atau bahan pemberi bentuk sehingga menjadi obat yang cocok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca resep. Oke, berikut ada resep resipe ambroxol 5 mg, cetirizine 2 mg, salbutamol 2 mg, miscevac pulv DTD nomor 12, S3DD P1PC. Artinya, resipe ambillah. Apa yang diambil yaitu ambroxol 5 mg, cetirizine 2 mg, salbutamol 2 mg. Selanjutnya MF, miscevac, campur dan buatlah. Pulv yaitu serbuk terbagi, DTD dengan takaran sebanyak itu, nomor sejumlah 12. STDD artinya adalah tandailah 3 kali sehari. P1 artinya adalah 1 bungkus, PC poskoenam artinya adalah sesudah makan. Berikut adalah video meracik, menyiapkan dan menyerahkan obat dari resep dokter. Resep dokter diterima, selanjutnya dilakukan screening tentang kelengkapan resep. Jika sudah lengkap, maka selanjutnya adalah meracik resep tersebut. Berikutnya adalah menyetarakan timbangan. Selanjutnya, mengambil bahan obat untuk ditimbang. Selanjutnya, menyiapkan kertas sejumlah puyer yang akan dibuat. Kemudian, membagi puyer ke kertas tersebut.
dibagi sama rata. Kemudian kue dibungkus satu persatu. Setelah membungkus selesai, setelah itu menuliskan etiket. Kemudian memasukkan kue ke dalam plastik klip disertai dengan etiket. Kemudian setelah obat jadi, diserahkan ke pasien disertai dengan aturan pakai, dengan penjelasan aturan pakai. Oke, demikian tadi penjelasan tentang definisi dan komponen resep. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, tolong dipelajari materi kopi resep. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.